Wali Allah ada caci maki. Karena dengan adanya waliullah di tengah-tengah kita, itulah yang menyatukan umat. Itulah yang mengademkan suhu-suhu yang sedang panas, baik suhu politik maupun suhu pemanasan global. Ada waliullah provokasi, tabayun belum, sekalipun udah tabayun, udah tahu betul seseorang itu belajar di kandang kebo, nggak mungkin dia ngomong seperti itu di depan orang banyak. Itu mempermalukan saudaranya. Disitulah nilai bahwa dia tidak menjunjung tinggi ilmu yang dimiliki oleh dia. Itu waliullah. Tidak memprovokasi, tidak menghasut, tidak menghina orang lain walaupun orang itu hina. Tetapi dia tahu bahwa kita semua hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal kita. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebut nama dia Rizik Syihab itu menghina? Bukan. Hanya saja saya tidak memuji dia dengan menggunakan kata Habib di depannya. Tidak mau menyanjung dia. Tidak menyanjung bukan berarti menghina. Orang yang selalu suka dengan sanjungan, kalau dia tidak disanjung, dia merasa dihina. Itulah Firaun dulu. Kalau nggak manggil panjang-panjang dulu paduka yang mulia, paham? Kalau kita nggak keluar-keluar sebagai pecinta mereka, kita akan dituduh sebagai pembenci. Itu salah dalam aturan percintaan. Salah sekali. Ada orang yang cinta kepada kita, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang benci sama kita. Jadi semua orang tidak bisa kita klaim kalau dia tidak mengatakan cinta ke kita, dia benci ke kita. Enggak. Ya, udah nih saya baca dulu ya. TIJ sama dengan turunan iblis jahanam. Nah, cuman gitu kepintaran mereka. Bosnya aja gitu, menghina orang, caci maki orang, apalagi anak buahnya. Ciri-ciri iblis, dia merasa pinter, dia merasa mulia, dia dari keturunan mulia, perasaan dia, sehingga dia merasa dirinya lebih pinter, lebih hebat, sampai lupa menggunakan akhlak. Itu dia merasa bahwa dia dari klan paling tinggi yang diciptakan dengan api, sehingga dia enggan bersujud kepada Adam. Itu iblis. TJ ada nggak seperti itu? Merasa pinter? Enggak, gua orang bodoh. Ya, merasa kita ini orang mulia, cucu mulia, bernasab mulia, sehingga orang lain di pandangan kita rendah semua. Sampai orang lain kita suruh cium kaki kita. Itu iblis seperti itu. Sombong. Tuh, ciri-ciri iblis gua kasih tahu kepada lu. Mungkin waktu lu dengar di pengajian tempat si Rizik ceramah, yang lu dengar cuman kandang kebo, cuman jokodok, buzzer, PKI, gulingkan Jokowi, pimpin perang, cuman itu yang lu dengar. Yang dipuji-puji Rizik, bukan Nabi. Kalau pengajian kita itu yang diagungkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak menjadi contoh teladan yang baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru kita di situ, apalagi yang ngomong guru kita. Nggak mungkin dia sombong, nggak mungkin dia ikuti seperti saya. Enggak, ikutilah seperti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru saya bukan guru saya lah, orang yang membimbing saya, beliau nggak mau disebut guru oleh saya. Apa kata beliau? Jikalau ada seorang guru yang mengatakan kepadamu jangan ria, ya, dia mengatakan kepada orang banyak nih, lagi pengajian misalnya, hei kalian jangan ria, katanya, itu dia sedang berlaku ria tuh. Paham nggak maksudnya? Semoga kalian masuk ke dalam surganya Allah, seolah-olah dia udah jaminan masuk.
Seolah-olah ketika dia mengatakan kalian jangan ria, seolah-olah dia nggak ria. Nah, di saat dia seperti itulah jadi ria dia. Nah, kita, libatkan kita. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kalian seolah-olah kita maksum. Kalau memang yang kalian merasa diri budak, kalau nggak merasa diri budak, jangan marah. Nah, kalau marah disitulah kalian menyadari tapi tidak mau move on, betah jadi budak, jadi tumbal proyek. Sebagai warga, sebagai pemilih, bukan budak. Kita punya hak untuk menentukan pilihan kita siapapun. Ketika ada orang-orang yang ngaku-ngaku nih orang mulia, orang berilmu, tidak ada orang berilmu ketika mendagangkan produknya menjelekkan produk orang lain. Hasilnya apa kalau menghasut? Kemudian ceramah seperti hasilnya adalah orang-orang seperti saya. Ngaku ulama nih. Kita ngikut nonton dia. Setelah kita nonton isinya caci maki. Saya yang awalnya tidak suka caci maki orang, saya yang awalnya tidak suka meremehkan orang lain, sehingga dengan adanya orang-orang seperti ini di depan publik, saya terpanggil. Gimana kalau orang ini gua roasting aja nih? Gimana kalau orang ini gua perlakukan setengah aja dari perlakuan mereka terhadap orang lain? TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Bingung kan? Bingung. Kenapa TIJ bisa seperti ini? Karena TIJ mencontoh dari waliullah katanya. Ya waliullah kalau tampil di depan publik ya kita contoh dong. Anak cucu Nabi tampil di depan publik merupakan contoh dong buat kita. Dan ini yang saya anut sekarang, yang saya tunjukkan ke kalian sekarang adalah contoh yang saya adopsi dari cucu Nabi. Oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi ya seperti ini, tapi saya baru setengahnya. Belum sampai hei anjing, hei babi, belum. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.